Nah, zikir-zikir yang semacam ini, al-azkar, alhamdulillah kita punya ulama-ulama terdahulu, mereka sudah bersusah payah mengumpulkan zikir-zikir maupun doa-doa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa langsung membaca di dalam kitab-kitab tersebut bagaimana sih cara zikirnya Nabi ketika sholat, bagaimana zikirnya Nabi ketika di luar sholat, bagaimana doanya Nabi ketika berada di dalam sholat atau di luar sholat. Sudah disusun oleh para ulama. Nah, sehingga kita tinggal membaca saja. Alhamdulillah, ini kitab Al-Azkar ini termasuk kitab yang dimana disusun oleh Imam Nawawi, sudah disusun, dirangkum, diringkaskan. Jadi kalau kita baca kitab Al-Azkar ini, semua zikir-zikir yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau sudah jelaskan mulai dari bangun tidur sampai tidur. Jadi aktivitas satu hari satu malam itu sudah dijelaskan oleh beliau. Nah, kitab-kitab yang seperti Al-Azkar ini itu banyak sekali jumlahnya. Nah, kitab-kitab kumpulan zikir dan doa ini para ulama membagi dua kategori. Yang pertama, ada kitab-kitab zikir dan doa atau kumpulan zikir dan doa, namanya kitab usul. Ada yang kedua namanya kitab furu'. Jadi kitab usul itu kitab yang mengumpulkan doa-doa dan zikir-zikir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka menyebutkan sanad-sanad periwayat hadis tersebut sampai kepada Rasul. Baik itu hadis marfu maupun mauquf. Hadis yang dinisbatkan kepada Nabi atau dinisbatkan kepada para sahabat atau bahkan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, kitab ini yang awal kali disusun pada abad ke-1, sudah ada ulama yang menyusun khusus kitab isinya zikir-zikir dan doa-doa. Nah, kitab usul itu nanti disederhanakan lagi, sanadnya dihapus, hanya disebutkan isi daripada doa-doa tersebut, dan namanya furu'. Di antara kitab usul dan furu' ini ada yang matbu', ada yang makhtut, ada yang sudah dicetak menjadi kitab, tapi ada juga yang banyak belum dicetak, masih berupa manuskrip. Jadi bukan hanya Al-Azkar, masih banyak puluhan kitab yang serupa dengan kitab Al-Azkar yang khusus mengumpulkan doa-doa dan zikir-zikir. Dulu ada ulama namanya Syekh Muhammad bin Fudail. Ini wafat tahun 195 Hijriah. Beliau punya kitab namanya Kitab Ad-Du'a, kitab doa. Nah, ini contoh kitab usul. Karena di situ langsung disebutkan para rawinya, sanad hadisnya sampai kepada Nabi. Bahkan ada ulama terkenal, Al-Imam Abu Daud As-Sijistani, lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Nah, Imam Abu Daud juga punya kitab khusus doa, namanya Kitabud Doa. Beliau sahibus sunan yang menulis Sunan Abi Daud. Ada juga ulama bernama Al-Imam At-Tabrani, sahibul Ma'ajim, yang punya kitab Mu'jam.
lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Memiliki juga kitab namanya Kitabud Doa, khusus tentang doa beliau kumpulkan. Termasuk kitab usul di dalam mengumpulkan doa-doa dan zikir-zikir. Ada juga Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Abi Dunya, menulis kitab Ad-Du'a, ulama kelahiran tahun 208 Hijriah, wafat 281 Hijriah. Ada juga Al-Imam Ibnu Mardawih, menulis kitab berjudul Kitabul Al-Ad'iyah, Kitabu Al-Ad'iyah, kitab doa-doa. Beliau ulama kelahiran tahun 232, wafat 410 Hijriah. Kemudian juga ada ulama bernama Syekh Ahmad bin Ja'far, wafat 336 Hijriah, menulis kitab berjudul Kitabud Du'a, Anwa'u Isti'adzati min Sairil Afat wal Ahad. Juga isinya kumpulan doa-doa. Kemudian yang terkenal ya, bahkan Imam Nawawi banyak mengutip di dalam kitab Al-Azkar, yaitu Al-Imam Ibnu Sunni. Al-Imam Ibnu Sunni, ulama kelahiran tahun 280 Hijriah. Beliau menulis kitab namanya Kitab Amalu Yaumi wa Lailah. Juga kumpulan doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zikir-zikir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Beliau muat dalam kitab tersebut. Ada juga Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani yang lahir tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah. Juga punya kitab kumpulan zikir dan doa berjudul Amalu Yaumi wa Lailah. Nah, beliau yang menulis kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Dan masih banyak kitab-kitab usul yang mengumpulkan doa-doa dan zikir-zikir. Bahkan Imam Nawawi mengatakan kajian terkait masalah doa dan zikir-zikir ini itu paling terbanyaknya kitab yang ditulis oleh para ulama. Kata siapa? Kata Imam An-Nawawi. Kemudian kalau furu', tadi yang usul, yang furu', mereka mengutip kitab-kitab usul tadi. Kemudian sanadnya ada yang dihapus untuk mempermudah orang yang membaca dan mau menghafalnya. Yang paling terkenal itu Amalu Yaumi wa Lailah Al-Munziri. Al-Imam Al-Munziri terkenal mengarang kitab Fadail Amal, Fadilah Amal, berjudul At-Targhib wa Tarhib. Nah, beliau punya kitab namanya Kitab Amalu Yaumi wa Lailah, mengumpulkan tentang doa-doa dan zikir-zikir. Kemudian yang terkenal lagi Al-Azkar. Al-Azkar masuk kitab furu', karena Imam Nawawi menukilkan kitab-kitab usul seperti Ibnu Sunni, Amalu Yaumi wa Lailah, dan kitab-kitab hadis lainnya. Dan ini yang paling terkenal dari sekian banyak kitab-kitab yang mengumpulkan doa-doa dan zikir-zikir. Ada juga Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Al-Jazari. Al-Hafiz Ibnu Al-Jazari. Nah, kitabnya itu berjudul Al-Hisnul Hasin min Kalami Sayyidil Mursalin. Itu juga mengumpulkan doa-doa dan zikir-zikir. Kemudian ada Al-Imam Ibnul Qayyim, menulis kitab kumpulan doa dan zikir berjudul Al-Wabil As-Sayyib wa Rafi'ul Kalam At-Tayyib. Kemudian juga ada ulama bernama Ibnu Athir Al-Mubarak. Beliau menulis kitab berjudul Al-Mustafa wal Mukhtar min fil ad'iyati wal azkar. Juga kumpulan doa-doa dan zikir-zikir. Ada juga Syekh Taqiyuddin Abul Fathi. Beliau menulis kitab tentang doa berjudul
Silahul Mu'min, senjata orang beriman, nama kitabnya. Ini berdasarkan hadis Rasul ya, ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjatanya orang beriman. Tuh. Nah, ini kitab-kitab furu'. Jadi bukan hanya al-azkar, tapi masih banyak kitab-kitab zikir, kumpulan zikir dan kumpulan doa.